Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan diskusi kami mengenai kajian dan analisis kebaruan hukum. Adapun kelompok kami yaitu pertama Celia, kemudian Siska, saya sendiri Novita Patricia, dan Diva Indi Wilia. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kajian kami adalah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, merupakan upaya pemerintah untuk mengatur masalah persaingan usaha antar pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli. Dengan demikian, kehadiran UU ini perlu ditinjau kembali mengenai penanggulangannya serta disempurnakan kembali mengenai regulasinya. Hal ini terjadi karena banyaknya persoalan yang dialami dalam pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, di mana perubahan pasalnya ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengetahui apa-apa saja yang menjadi perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkup kajian pada diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini, lingkup kajiannya ada dalam pengaturannya. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kemudahan dalam berusaha. Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan politik praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan persaingan usaha ini juga diatur dalam peraturan-peraturan lain, yaitu peraturan KPPU atau Pengawas Pengus pe Komisi Pengawas Persaingan. Persaingan Usaha lainnya. Nah, dalam penegakan peraturan persaingan usaha sendiri dilaksanakan melalui sebuah pengadilan yang dinaungi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara langsung. Tata cara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, berikutnya adalah kajian dan analisis. Yang pertama, pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bab 6 kemudahan usaha, tepatnya bagian ke-11 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 118. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengalami perubahan diantaranya pasal 44, pasal 45, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 yang dihapus. Yang kedua, lingkup substansi hukum persaingan usaha tidak sehat yang mengalami perubahan atau yang baru lahir yang diatur dalam PP dan Perkom. Pada dasarnya penerus lahirnya PP nomor 44 tahun 2021 adalah pasal 118 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Hal ini membuat perubahan redaksi pada pasal 44, 45, 47, 48, dan 49. Adapun perubahan pasal-pasal tersebut, pasal 44 yang kata pengadilan negeri diganti menjadi pengadilan negeri niaga. Pada pasal 45 ada beberapa perubahan dan tambahan pada dalam PP nomor 44 tahun 2021, pihak pengadilan tidak lagi harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari, tetapi pihak pengadilan harus memberikan putusan paling cepat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Pasal 47 terdapat perubahan pada ayat 2 huruf C, D, dan E yang ditambahkan dengan pasal terkait. Pasal 48, pada pasal ini pelaku usaha yang tidak kooperatif pada tahap penyelidikan hanya akan dibatasi pengenaan pidana pokok yang berarti pengadilan pidana dan MA. Pasal 49 dalam PP nomor 44 tahun 2001 dihapuskan. Baik, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Kajian selanjutnya yaitu tentang peraturan pemerintah dan Perkom yang baru atau yang dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah yang muncul yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Perkom yang mengikuti PP dan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang pertama Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkom Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Yang ketiga ada Perkom nomor 4 tahun 2023 tentang pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan selanjutnya ada Perkom nomor 6 tahun 2023 tentang pencabutan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023. Dan terakhir ada Perkom nomor 7 tahun 2023 tentang pencabutan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan perkara secara elektronik. Perkom ini dinyatakan tidak berlaku juga sejak tanggal 31 Maret 2023. Adapun pengaturan dan substansi pembaruan dalam tata cara penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam kebaruannya itu yakni mulai dari laporan atau inisiatif yang di mana ada berisikan identitas terlapor, pelapor, identitas saksi, uraian dugaan pelanggaran dan alat bukti. Yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, yakni tahapan awal pencarian alat bukti untuk memperkuat laporan inisiatif dan juga memuat untuk validasi kelengkapan dokumen identitas dan lain-lain. Selanjutnya adalah sidang majelis komisi, di mana pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, dan majelis mendengarkan pendapat terlapor atas laporan dugaan perkara. Dalam sidang majelis komisi ini, terlapor dapat memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku atau kesempatan terlapor untuk mengubah pendapatnya atas laporan dugaan perkara pelanggaran persaingan usaha. Selanjutnya ada pemeriksaan lanjutan. Dalam sidang majelis komisi, pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan ini juga mendengarkan keterangan terlapor, pemerintah, dan saksi ahli. Dan yang terakhir adalah putusan. Majelis komisi melakukan musyawarah majelis komisi dan membuat pertimbangan dilakukan secara tertutup. Hasil musyawarah dituangkan dalam putusan komisi dan dibacakan paling lama 30 hari terhitung setelah berakhirnya sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan. Baik, berdasarkan ruang lingkup kajian dan analisis yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, serta Pasal 49 yang dihapus. Pasal-pasal tersebut diubah dan dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebutlah muncul peraturan-peraturan turunannya perihal pasal yang diubah. Kebaruan hukum ini menjadikan pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lebih sistematis dan terarah. Baiklah, demikian hasil pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.